Shalom. Salam damai sejahtera buat semua anak-anak Tuhan. Kita memasuki minggu sengsara yang ketiga di bawah tema memandang Dia yang tertikam. Tema ini terbaca dalam dua nats bacaan. Dalam Sakaria pasal 12 ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikian juga di bacaan yang kedua, Yohanes 19 ayat 37 merupakan penggenapan dari nats yang terbaca dari kitab Sakaria. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Saudara-saudaraku yang kekasih, Nabi Sakaria mengungkapkan perihal tentang karya penyelamatan melalui Mesias atau Sang Juru Selamat melalui proses di salib. Dan itu tergenapi dalam bacaan yang kedua dalam bacaan kita. Kitab Sakaria yang dituliskan oleh Nabi Sakaria ini, dia menceritakan tentang peristiwa yang hampir-hampir mirip atau sama terjadi pada zaman Raja Yosia. Itu kita bisa melihat itu ketika ia mengangkatnya dalam ayat yang ke-11 tentang ratapan Yerusalem. Ketika mereka meratapi kematian Yosia karena dibunuh oleh Raja Firaun Neko. Jadi pada zaman Raja Yosia, ia melakukan pembaharuan yang luar biasa. Ada pertobatan massal yang dibuat pada zaman Raja Yosia. Ia menghancurkan dewa-dewa berhala, bukit-bukit penyembahan umat Israel yang membelakangi Tuhan. Umat Israel sudah begitu hancur iman mereka. Mereka melakukan penyembahan berhala di mana-mana, bahkan sampai mereka membelakangi Tuhan dengan tidak mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi pada zaman Raja Yosia, ia melakukan pembaharuan yang besar-besaran. Ia meminta kepada semua umat Israel untuk berbalik kembali kepada Allah, mengasihi Allah, menghormati kekudusan Allah. Karena itu ia menghancurkan begitu banyak dewa-dewa perhambaan mereka. Itu kita bisa membacanya di dalam kisah tentang Raja Yosia itu di kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 29 sampai 30. Tetapi karena sudah begitu lamanya umat Israel hidup dalam dosa, sehingga Allah digambarkan dalam ayat yang ke-26, murka Allah bernyala-nyala terhadap umat Israel. Allah menyerahkan umat Israel bahkan kepada bangsa Mesir, sehingga Firaun diizinkan oleh Allah untuk membunuh Raja Yosia. Raja yang mengajak umat Israel untuk berbalik kepada Tuhan, justru raja ini meninggal di tangan Firaun. Dan kejadian itu terjadi di Hadad Rimon di lembah Megido. Itu sebabnya kenapa Sakaria mengangkat tempat ini, Hadad Rimon di lembah Megido. Dia mau mengingatkan umat Tuhan pada zamannya bahwa ratapan umat Tuhan yang terjadi pada zaman kematian Raja Yosia akan lebih lagi akan terjadi pada saat nanti ketika Yesus tergantung di salib. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa ketika terjadi kematian Yosia karena dibunuh oleh Firaun Neko pada masa itu, umat Israel begitu sedih, umat Israel begitu sadar
bahwa sebenarnya bukan Yosia yang dibunuh oleh Firaun lewat tangan Firaun, karena Yosia adalah orang yang benar-benar mengajak umat Israel untuk kembali kepada Allah. Sebenarnya mereka sadar bahwa yang mesti dibunuh adalah mereka sendiri. Karena itu dikatakan bahwa ketika peristiwa ratapan di Hadad Rimon di lembah Megido, dikatakan bahwa negeri itu meratap. Setiap kaum keluarga sendiri, kaum keluarga Daud, istrinya, keluarga Nathan, istrinya, keturunan Lewi, istrinya, Simei, istrinya, bahkan seluruh negeri itu meratap. Mengapa demikian? Karena mereka sungguh-sungguh sadar bahwa mereka sudah terlalu jauh dari Tuhan. Mereka sudah begitu menyakiti hati Tuhan. Mereka telah melakukan begitu banyak kesalahan. Dan karena kesalahan dan dosa mereka, murka Allah bernyala-nyala dan Yosia dibunuh karena upah dari kesalahan mereka. Hal ini diangkat oleh Yosua menjadi sebuah nubuatan bahwa akan terjadi saatnya tiba. Umat Tuhan akan memandang kepada Dia yang mereka tikam, yang tergantung di salib, agar mereka sadar siapa sesungguhnya yang mesti ada di salib tersebut. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ratapan umat Israel, umat Tuhan atas apa yang dialami oleh Yosia terjadi karena kesadaran yang sungguh. Mereka sungguh-sungguh sadar akan perbuatan mereka yang telah membuat murka Tuhan dan yang telah mengakibatkan Raja Yosia harus dibunuh dan harus mati. Ratapan yang terjadi karena kesadaran mestinya datang secara pribadi lepas pribadi. Tidak bisa kita sekedar mengingat, merenung dan selesai. Bahkan ratapan yang diungkapkan oleh Nabi Zakaria dikatakan dalam ayat yang ke-10, seperti meratapi anak tunggal atau seperti meratapi anak sulung. Kematian seorang anak sering membawa kesedihan yang sangat dalam, dan karena kesedihan seringkali mereka yang masih hidup atau orang tua akan saling menyalahkan seorang akan yang lain. Karena kematian orang yang mereka kasihi, kematian anak sulung atau kematian anak tunggal. Saudara-saudaraku yang kekasih, kondisi ini mau mengajarkan kepada saya dan saudara dalam perenungan di Minggu Sengsara yang ketiga ini. Ketika kita ada di Minggu Sengsara yang ketiga, kita memandang kepada salib, kita memandang kepada Dia yang tertikam, dan apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan di minggu yang sengsara yang ketiga ini. Orang percaya ada dalam perenungan yang dalam. Mestinya kita ada di dalam kesadaran yang sungguh akan dosa kita secara pribadi, akan kesalahan kita yang telah kita buat dan yang mestinya kita tanggung di salib. Ayat yang ke-10, Zakaria mengatakan bahwa aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan. Roh ini akan dicurahkan Allah dalam diri setiap pribadi, saya dan saudara. Roh yang akan menolong kita untuk memiliki hikmat dan pengertian. Roh yang akan menolong kita agar kita memiliki pengasihan. Sehingga ketika kita memandang kepada salib, kita mengerti, kita faham, dan kita memiliki pengasihan kepada Dia yang tergantung di salib. Roh ini akan menolong saya
saya dan saudara untuk memiliki kesadaran, pengertian untuk memahami segala yang terjadi dan yang kita jalani dalam hari hidup kita. Dengan kesadaran untuk memahami dan mengerti, maka setiap orang secara pribadi bisa sadar akan segala kesengsaraan yang mesti dan yang telah dijalani oleh Sang Mesias untuk sebuah karya penyelamatan, untuk sebuah karya keselamatan yang ditawarkan kepada saya dan saudara. Apa yang digambarkan oleh Zakaria tentang ratapan, bahwa semua negeri itu akan meratap, ini juga menjadi harapan dari Zakaria kepada saya dan saudara di masa kini. Mestinya saya dan saudara meratap, menangisi dosa-dosa kita, menangisi segala perbuatan-perbuatan kita yang telah membuat Yesus harus disalib. Di sini dikatakan setiap kaum keluarga tersendiri, setiap orang, setiap pribadi mestinya ada dalam perenungan yang dalam dan meratapi segala kelemahan dan kesalahan kita. Gambaran yang diberikan oleh Zakaria, dia menyebut nama masing-masing orang untuk mewakili kelompok-kelompok tertentu. Dia menyebut keturunan Daud. Ini diharapkan agar pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin negeri mestinya menyadari akan dosa dan kesalahan dan meratapi diri mereka. Kaum keluarga Natan, keturunan dari orang-orang tersebut pun, Natan adalah gambaran anak Daud, keturunan Daud, keturunan para pemimpin, meskipun menyadari, punya kesadaran sendiri untuk bertobat, untuk menangis, meratapi segala kesalahan. Kaum keturunan Lewi, Lewi ini para pelayan Tuhan, para presbiter, pendeta, penatua, diaken, pengajar, juga mesti memiliki kesadaran sendiri. Apa yang sudah kita lakukan sehingga membuat Yesus harus disalib, Yesus harus ditikam. Kaum keturunan Simei memberi gambaran tentang umat Tuhan secara keseluruhan. Secara pribadi, lepas pribadi, bahkan dia memisahkan, Zakaria memisahkan antara kaum keturunan laki-laki dan keturunan para istrinya. Keluarga para istri, keluarga para suami, pribadi lepas pribadi, bahkan negeri itu meratap. Harus ada pertobatan yang sungguh, pertobatan secara massal. Kita tidak bisa sendiri-sendiri, kita tidak bisa hanya mengandalkan doa-doa pengampunan dan kehidupan kita tidak sungguh-sungguh ada dalam pertobatan yang sungguh. Kematian Kristus melalui tergantung di salib menjadi gambaran yang jelas akan karya keselamatannya. Hari ini firman Tuhan mengajak saya dan saudara untuk memandang kepada salib. Mari kita memandang kepada salib. Coba lihat siapa yang tergantung di sana, siapa yang tertikam di sana. Apa yang telah ia buat? Pantaskah, layakkah dia tertikam di sana? Layakkah dia tergantung di sana? Di perenungan Minggu Sengsara ini, konsep memandang kepada dia yang tertikam mengingatkan umat percaya untuk selalu merenung sejenak. Sehingga ketika kita menjalani hari hidup kita, ketika kita melakukan sesuatu, bahkan ketika kita ingin memperkatakan sesuatu, ingatlah bahwa dia tertikam di salib karena perkataan kita yang sia-sia, karena perbuatan-perbuatan bodoh kita dan yang sia-sia, yang menyakiti hati dari sesama kita, hati dari istri kita, hati dari suami kita, hati dari anak-anak kita, hati dari orang tua kita.
dan dia menanggungnya dengan rela hati di kayu salib. Apapun itu, apapun yang kita lakukan akan selalu mengingatkan kita akan penderitaan Kristus karena dosa kita. Karena itu, segala yang ingin kita buat, segala yang ingin kita perkatakan, marilah kita menghadirkan roh pengasihan seperti yang dikatakan oleh Nabi Zakaria. Roh pengasihan mesti ada dalam diri setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya, agar apapun yang kita lakukan, kita disadarkan dan kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus, kita adalah orang-orang yang telah selamat, kita telah dimenangkan oleh perhambaan dosa. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, karena kita adalah anak-anak yang berkemenangan. Yesus oleh karyanya yang disalib, tertikam di salib, telah membuat kita diselamatkan. Karena itu, jalanilah hidup ini dengan sukacita. Ingatlah selalu akan pengorbanan Kristus, dan berhati-hatilah dalam menjalani hidup ini sebagai orang percaya. Ia telah mengasihi kita, Ia telah menyelamatkan kita. Karena itu jalanilah hari hidup ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus menolong saya dan saudara, menolong kita setiap waktu, setiap saat menjalani hari ini, hari-hari kita di tengah rumah tangga keluarga kita, bergereja dan berkeluarga dengan penuh rasa syukur dan sukacita.